Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini insyaallah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini Allah catat sebagai amal salih kita yang memberatkan amal timbangan kita ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat menambah ilmu, wawasan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, pada bagian Juz Amma. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin masih dalam pembahasan tafsir dari surah Abasa. Kemarin telah dibaca ayat per ayat dari surah Abasa dan sudah diterjemahkan. Begitu juga sebagian telah kita jelaskan tafsirnya dari ayat 1 sampai dengan 10. Namun untuk memperjelas pembahasan kita kemarin, karena mepet dengan adzan Isya, maka sedikit kita murojaah bahwasannya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di ayat-ayat pertama dalam surah Abasa ini ada teguran lembut dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran apa? Lantaran abasa wa tawalla. Dia atau beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bermuka masam lagi berpaling. Bermuka masam dan berpaling kepada siapa? Bermuka masam dan berpaling dari al-a'ma, yaitu anja'ahul a'ma, ketika datang kepada beliau seorang yang buta. Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta lagi miskin.
Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk menjadi teguran yang lembut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling dengan kedatangan seorang yang a'ma, orang yang buta? Padahal apa? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau Muhammad, barangkali dia orang yang buta itu datang kepadamu itu untuk yaitu membersihkan dirinya, untuk mensucikan dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau datang kepadamu itu untuk meminta pelajaran, mengambil pelajaran, dan pelajaran tersebut bermanfaat baginya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih dan condong kepada yaitu orang pembesar Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melayani orang Quraisy, mendakwahi orang Quraisy, yang mana pembesar-pembesar Quraisy saat itu tidak sedang butuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedang butuh kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan orang yang buta Abdullah bin Ummi Maktum ini. Makanya dijelaskan amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang istaghna, orang yang merasa dirinya sudah cukup, merasa dirinya sudah serba cukup, ya. Dimaksud di sini adalah pembesar Quraisy. Ada yang mengatakan itu adalah Ubay bin Khalaf, ada yang mengatakan dia adalah Abu Jahal, ada yang mengatakan yang lainnya, ada yang mengatakan Utbah. Intinya istaghna di sini, man istaghna, orang yang merasa cukup di sini adalah pembesar Quraisy. Adapun pembesar Quraisy, fa anta lahu tasadda, kamu atau engkau wahai Muhammad malah memberikan perhatian kepadanya, engkau melayaninya, meladeninya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada yaitu tanggungan dosa bagimu jika orang dalam keadaan takut. Fa anta anhu talaha, kamu malah yaitu tidak menghiraukannya atau mengabaikannya. Iwat al-iman rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan ayat-ayat ini ada beberapa faidah. Di antaranya kemarin telah dijelaskan bahwasannya seorang yang datang kepada kita dalam keadaan muftakir, seorang yang datang dalam keadaan butuh ilmu, butuh nasihat, kemudian dia itu juga datang bertanya, yastafti, minta fatwa dan lain sebagainya, hendaknya kita dahulukan. Adapun orang yang tidak muftakir, tidak butuh terhadap ilmu, tidak yas'al, tidak bertanya, tidak yastafti, tidak minta fatwa, maka hendaknya orang yang seperti itu kita nomor duakan, jangan diutamakan. Yang diutamakan adalah orang yang datang kepada kita dalam keadaan muftakir. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika ada dua orang yang dengan dua keadaan tersebut, maka pilihlah yang muftakir. Dan dari ayat-ayat ini juga dapat diambil pelajaran bahwasanya sifat seorang penuntut ilmu yang baik itu punya tiga sifat. Punya tiga sifat, sebagaimana sifatnya Abdullah bin Ummi Maktum ini. Yang pertama adalah ja'aka yas'a, wa amma man ja'aka, yaitu orang yang datang kepadamu. Ini sifat yang pertama. Yang kedua yas'a, dia segera. Dan yang ketiga wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah. Ketika kita ingin memperoleh ilmu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka tiga sifat yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum ini perlu kita contoh.
Yang pertama adalah ja'aka, datang, yaitu datang kepada orang yang kita ambil ilmunya. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah yas'a, dia bersegera. Dia tidak lambat-lambat, dia bersegera ingin mendapatkan pelajaran. Dan sifat yang nomor 3 adalah yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran juga yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang salah. Tapi kesalahan beliau adalah kesalahan yang ringan yang langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam masalah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bermuka masam dan berpaling dari kedatangan orang yang a'ma, orang yang buta, dan lebih condong kepada yaitu orang yang kaya. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu niatnya adalah mendakwahi, niatnya supaya orang yang kaya ini dapat petunjuk, pembesar Quraisy ini bisa dapat petunjuk dan bisa nanti berpengaruh besar. Tapi dalam hal ini adalah satu kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari yaitu ayat-ayat ini dapat diambil pelajaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika menegur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tegurannya dengan lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditegur dengan lembut, bukan dengan keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam lagi berpaling. Allah tidak berfirman abasta wa tawallaita. Kamu hai Muhammad telah bermuka masam dan kamu wahai Muhammad telah berpaling. Tidak, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digunakan dengan dhamir, yaitu kata ganti orang ketiga. Dia abasa, dia telah bermuka masam dan dia telah berpaling. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketika menegur kekasih tercintanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegurannya dengan teguran yang latif, yang lembut. Terus juga dari ayat-ayat ini dapat diambil pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung menghentikan kesalahan-kesalahannya tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung berhenti dari kesalahannya tersebut dan memperbaiki dirinya. Dijelaskan di dalam riwayat bahwasanya semenjak turunnya ayat ini abasa wa tawalla ini, Nabi Muhammad SAW sangat hormat kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Setiap Abdullah bin Ummi Maktum itu datang kepada Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW akhirnya menyambut dengan senang hati, dengan mengatakan marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang. Setiap Abdullah bin Ummi Maktum, ya, orang yang buta ini datang menemui Rasulullah semenjak turunnya ayat ini. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW setiap Abdullah bin Ummi Maktum datang selalu beliau mengucapkan apa? Marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang orang yang menyebabkan Allah menegurku dengan teguran yang lembut. Lalu Nabi SAW pasti mengatakan hal laka fi hajah. Apakah kamu punya kebutuhan? Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW akhirnya apa? Melayani, menghormati, menyambut meskipun dia adalah seorang yang buta, miskin. Kemudian juga Nabi SAW sebagai yaitu bentuk ta'zimnya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini dipercayai oleh Rasulullah SAW menggantikan beliau sebagai pemimpin Madinah saat beliau SAW dan para sahabat itu berperang
dalam 2 peperangan. Dipercayakan sebagai badalnya yang menjadi yaitu pengganti di Madinah itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal pertanyaannya, kenapa kok Rasulullah SAW tidak milih sahabat yang lain? Kan yang normal banyak, yang bisa melihat banyak, yang gak cacat banyak, yang lebih kompeten banyak. Kenapa? Karena saking ta'zimnya Rasulullah SAW kepada apa? Kepada yaitu Abdullah bin Ummi Maktum setelah ditegur oleh Allah dengan sebab Abdullah bin Ummi Maktum ini. Kemudian Nabi SAW juga pernah menunjuk beliau yaitu Abdullah bin Ummi Maktum dalam beberapa tanggung jawab yang itu sebenarnya bisa dilakukan oleh sahabat yang lain, tapi diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk menghormatinya. Kemudian juga yang masyhur adalah Abdullah bin Ummi Maktum ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai muadzin subuh yang fajar kedua. Yang fajar pertama atau fajar kadzib itu diserahkan kepada siapa? Bilal bin Rabah. Sedangkan yang fajar shadiq diserahkan kepada siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Padahal menurut kita Abdullah bin Ummi Maktum kan tidak bisa lihat. Padahal fajar dulu saat itu nggak ada jam, nggak seperti kita. Bagaimana dia bisa melihat fajar? Nah, barakallahu fikum, kata para ulama, Abdullah bin Ummi Maktum ini tetap yaitu bertanya kepada para sahabat ketika mau mendekati datangnya fajar. Kemudian kenapa Rasulullah SAW memilih Abdullah bin Ummi Maktum sebagai yaitu bentuk penghormatan semenjak turunnya ayat tersebut. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini dipercaya oleh Rasulullah SAW. Padahal meskipun di sana juga banyak sahabat yang suaranya indah, yang kompeten di dalam adzan, tapi Rasul menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum sebagai penghormatan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ini menunjukkan juga faedah yang besar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendapatkan teguran, beliau diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima teguran itu selama teguran itu benar, dan Rasulullah SAW langsung merubahnya dan memperbaiki keadaan diri beliau. Taib. Barakallahu fikum. Kemarin kalau tidak salah sampai pada fadalla hadza 'ala al-qaidah Ya sudah. Nah, fadalla 'ala hadhihi al-qaidah itu sudah dibaca, tapi belum dibahas ya. Baik, saya baca ya. Fadalla 'ala hadhihi al-qa'idatil masyhurati, maka menunjukkan atas kaidah yang masyhur dalam masalah ini. Jadi ada sebuah kaidah yang masyhur dalam masalah ini, annahu la yutraku amrun ma'lumun li amrin mawhumin, bahwasanya tidak boleh meninggalkan permasalahan yang sudah jelas karena mengharapkan permasalahan yang masih samar, yang masih mauhum. Kita hendaknya mendahulukan permasalahan yang sudah maklum daripada permasalahan yang masih mauhum, yang masih samar. Keadaan orang Quraisy, pembesar Quraisy saat itu yaitu Ubay bin Khalaf, ini masih mauhum, masih belum jelas apakah dia itu mau beriman apa tidak, dan dia juga nggak ada niatan untuk beriman, tidak ada menunjukkan kebutuhannya kepada Nabi SAW. Sedangkan perkaranya Abdullah bin Ummi Maktum jelas, dia minta pelajaran, la'allahu yazakka, kemudian apa? Yadzakkaru, ingin membersihkan dirinya dan juga ingin minta pelajaran kepada Nabi SAW. Maka perkara yang sudah jelas itu harus didahulukan, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh perkara yang sudah jelas itu ditinggalkan lantaran
memilih perkara yang belum jelas. Kemudian di antara kaidahnya wala maslahata mutahaqqiqatan maslahatan mutawahhimatan. Dan sesuatu itu tidak boleh, ya, dan kita tidak boleh meninggalkan suatu masalah yang sudah pasti untuk beralih kepada masalah yang masih sama. Ya, sama, ini adalah pengulangan dari kaidah yang sebelumnya. Tidak boleh kita itu meninggalkan masalah yang sudah pasti untuk memilih untuk beralih kepada masalah yang belum pasti atau belum jelas. Jadi wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah, ini kaidah besar. Ya, ketika kita menghadapi permasalahan, ada dua pilihan. Ini adalah masalah yang sudah jelas, ini masalah yang belum jelas. Kita dahulukan yang sudah jelas. Jangan sampai kita yaitu mereka-reka, menduga-duga, mengira-ngira, dan mendahulukan tidak apa-apa saya milih yang belum jelas saja dulu. Ya. Sementara yang sudah jelas ada. Ya. Contoh nyatanya adalah ya kisah ini. Contoh di lapangan seperti kita umpamanya berdakwah. Kita umpamanya berdakwah. Ya, ada orang yang benar-benar sangat membutuhkan kita, meminta yaitu pelajaran kepada kita, maka kita dahulukan dengan orang yang tidak butuh. Ya, meskipun bukan berarti orang yang tidak butuh tidak boleh didakwahi. Ya, jadi ini menunjukkan kaidah al-aham tsummal muhim. Pilihlah yang paling penting, kemudian yang penting lainnya. Bukan berarti apa? Tidak boleh berdakwah kepada yang tidak butuh, bukan. Tapi kita dahulukan yang dia itu dalam keadaan muftakir, karena dia itu lebih penting daripada yaitu orang yang datang tidak dalam keadaan butuh. Ya, iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu juga yang menjadi kaidah. Wa annahu yanbaghi al-iqbal ala talibil ilmi. Dan hendaknya kita selayaknya al-iqbal, menyambut kedatangan apa? Talibul ilmi, penuntut ilmu, orang yang memang niat belajar. Al-muftakiru ilaihi, yang sangat muftakir, yang sangat butuh kepadanya. Al-harisu alaihi, yang dia haris, dia semangat di dalam belajar. Azyadu min ghairihi, harus dia lebihkan. Dia lebihkan perhatiannya daripada selainnya. Jadi bukan berarti tidak diajari orang yang nggak butuh, ya, orang yang tidak semangat, orang yang malas, bukan tidak diajari, tapi hendaknya kita ya mana yang kita prioritaskan. Jadi ada skala prioritas, ya. Baik, barakallahu fikum. Itu yang bisa kita murojaah dari pembahasan yang kemarin. Selanjutnya silakan dibaca tafsir dari ayat yang ke-11, ya, kalau bisa sampai ayat ya jangan panjang-panjang biar enggak ini, ya. Ini soalnya Isya sudah dekat. Coba dibaca. Yaqulu ta'ala kalla innaha tadhkirah. Turun. يقول تعالى كلا إنها تذكرة أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه آفات وأن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها بل هي بأيدي سفراء بين الله وبين عباده كرام أي كثير الخير والبركة بررة قلوبهم وأعمالهم وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن يجعل السفراء به إلى الرسل الملائكة الكرام أتقياء ولم يجعل للشياطين كله سبيلا
وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. Baik, cukup. Barakallahu fikum. Kita bahas ayat 11 sampai ayat 16 dulu. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu benar-benar menjadi peringatan. Ai haqqan. Maksudnya apa? Haqqan, benar. Sungguh-sungguh benar. Inna hadhil mau'izata tadhkiratun min Allah. Sesungguhnya nasihat itu adalah benar-benar tadhkirah, benar-benar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat itu adalah menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yudzakiru biha ibadah. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan hamba-hambanya dengan nasihat tersebut. Sebagaimana kepada Nabi Muhammad itu ditegur, dinasihati, ya, dan juga berlaku untuk kita semua. Di dalam Al-Qur'an ini semuanya isinya nasihat, ya. Semuanya berisi tadhkirah, berisi mau'izah, berisi tadhkirah. Dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu Allah hendak yudzakiru biha ibadah. Allah hendak mengingatkan hamba-hambanya, wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaihi. Dan Allah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Qur'an itu ma yahtajuna ilaihi, apa saja yang mereka butuhkan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu apa saja yang menjadi kebutuhan kita itu ada. Dari perkara-perkara yang maslahat untuk kita itu ada di dalam Al-Qur'an. Kemaslahatan dunia dan akhirat. Begitu juga apa yang menjadi mudarat untuk kita itu pasti sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang menjadi hajat kita itu ada di dalam Al-Qur'an. Wa yubayyinu rusyda minal ghayyi. Dan Allah hendak menjelaskan ar-rusyda, mana yang jalan rusyda, jalan petunjuk, minal ghayyi, dari jalan yang sesat. Jalan yang petunjuk sudah Allah jelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Qur'an dan juga lewat Rasulnya di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang jalan petunjuk dan mana yang jalan yang sesat, jalan yang hendaknya kita jauhi. Fa idza tabayyana dzalika, maka apabila telah jelas perkara itu, sudah jelas bahwasanya nyata-nyata bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada tadhkirah, ada peringatan, ada pelajaran, ada penjelasan yang nyata, yang jelas. Faman syaa'a dzakara, maka siapa saja yang ingin, maksudnya yang menghendaki, maka dia akan, atau pasti dia akan memperhatikannya. Siapa saja yang dia itu menginginkan beriman, menginginkan takwa, menginginkan Islam, menginginkan kebaikan, maka dia pasti akan memperhatikan peringatan tersebut. Ai amila bihi, dia pasti akan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu, al-haq itu mir rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, siapa saja yang ingin beriman silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa saja yang ingin kufur, ingin kafir, silakan dia kafir. Kenapa? Karena sudah jelas mana perkara iman, mana perkara kufur, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syaa'a falyu'min
wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin iman silahkan beriman, siapa yang ingin kufur silahkan kufur. Karena sudah jelas nyata mana yang petunjuk, mana yang yaitu kesesatan. Bukan berarti Allah itu menyuruh kita untuk menjadi orang kafir, bukan. Tapi silahkan pilih. Kita punya pilihan, kita punya kehendak. Kita diberikan akal oleh Allah, diberikan akal yang sempurna, akal yang sehat. Pilih mana yang jalan iman dan pilih mana yang jalan kufur. Kita punya yaitu masyiah. Silakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Karena sudah nyata jelas yaitu apa penjelasan ya tadhkirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara mahalla hadhihi tadhkirati wa 'azmihi wa 'azmiha wa raf'i qadriha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mahalla hadhihi tadhkirah, kedudukan tadhkirah ini, peringatan ini, wa 'azmiha dan keagungannya, wa raf'i qadriha dan tingginya derajatnya. Masalah tadhkirah ini, masalah peringatan ini adalah perkara yang agung. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya peringatan itu berada di mana? Fi suhufim mukarramah. Berada di suhuf, lembaran-lembaran suhuf, kitab-kitab mukarramah yang dimuliakan, yang marfu'atin, yang ditinggikan, al-qadri war-rabbah, kedudukannya dan martabatnya. Peringatan-peringatan dari Allah itu semuanya ada di suhufim mukarramah. Maksudnya ya Al-Quran ini. Al-Quran ini juga punya sifat marfu'ah, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara para ulama ada yang mengatakan dari sifat Al-Quran suhufim mukarramah marfu'ah ini menunjukkan secara tidak langsung juga kita tidak boleh merendahkan Al-Quran. Secara fisik juga tidak boleh kita taruh Al-Quran itu di bawah, dikelelerin di lantai, direndahkan, diinjak-injak, diduduki, ditaruh di tempat yang rendah, tidak boleh. Karena sifat apa? Sifat suhufim mukarramah, sifatnya Al-Quran itu adalah marfu'atin. Dia ditinggikan oleh Allah. Meskipun marfu'ah di sini yang benar adalah marfu'ah di lauh mahfud, tapi secara tidak langsung juga sifat marfu'ah ini berlaku juga pada kita bagaimana memperlakukan Al-Quran itu. Lalu juga sifatnya Al-Quran mutahharah, disucikan. Disucikan dari apa? Minal afati, dari kekurangan-kekurangan. Wa antanalaha aidis syayatin, dari yaitu campur tangan setan. Al-Quran itu tersucikan dari campur tangan setan. Au yastariquha, atau dicuri oleh setan. Setan tidak bisa nyuri Al-Quran itu. Sedikit saja tidak bisa, satu huruf pun, satu lafaz pun, satu ayat pun tidak ada yang yastariquha, tidak ada yang dicuri oleh setan. Bal hiya bi aidi safarah, bahkan dia yaitu Al-Quran itu bi aidi safarah, di tangannya safarah, yaitu para malaikat. Safarah itu secara bahasa artinya duta, penyampai, kaki tangan. Safarah di sini adalah yang dimaksud adalah malaikat. Kenapa malaikat itu duta? Malaikat itulah, yaitu malaikat Jibril itulah yang menyampaikan kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi aidi safarah, di tangannya safarah, yaitu para malaikat. Di tangannya malaikat, ya. Wa hum al malaikatul ladina hum as-sufara bainallah wa baina ibadihi. Dan mereka para malaikat ini adalah humus sufara. Mereka adalah sufara, para duta, para utusan, bainallah wa baina ibadihi, antara Allah dan antara hambanya. Dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melalui sufara, melalui malaikat.
Malaikat ini punya sifat kiram, yang mulia, ay katsiril khairi wal barakah. Maksud dari kiram itu adalah banyak al khairnya, banyak kebaikannya, wal barakah, banyak keberkahannya. Jadi malaikat yang menyampaikan Al-Qur'an ini adalah malaikat yang kiram, yang banyak kebaikannya dan keberkahannya, dan juga punya sifat bararah. Ya, kiramim bararah. Bararah itu artinya apa? Baik. Dari kata barra, birrun. Barra ya birru, barrun, bararah. Bararah ini adalah sifat kebaikan yang sangat banyak. Baik dalam hal apanya? Qulubihim wa a'malihim, dalam hati mereka dan dalam amal-amal mereka. Dalam hati-hatinya mereka, yaitu para malaikat itu, tidak ada yaitu keburukan, dan juga di dalam amal mereka tidak ada keburukan. Bahkan disebutkan di dalam ayat, la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Mereka tidak pernah memaksiati Allah, tidak pernah melanggar aturan Allah. Ini sifat malaikat, ya, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa dzalika kulluhu hifdzun minallahi likitabih. Dan ini semua menunjukkan bahwasannya ada hifdz, ada penjagaan minallah, dari Allah di kitabihi, terhadap kitabnya Al-Qur'an. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasannya Al-Qur'an itu ya disampaikan lewat dutanya yang mulia, yaitu malaikat yang mulia, yang baik, terjaga dari setan, ya, terjaga dari afat, dari kesalahan. Ini menunjukkan penjagaan dari Allah terhadap Al-Qur'an. An ja'ala sufara'a fihi ila ar-rusulil malaikatil kiramil al-aqwiya'i al-atqiya. Yang mana Allah jadikan sufara'nya itu, duta-dutanya itu, yang menyampaikan kepada para rasul itu adalah al-malaikatil kiram, malaikat-malaikat yang mulia, al-aqwiya yang kuat, al-atqiya lagi bertakwa. Bertakwa itu selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi sifatnya malaikat itu adalah kiram, al-aqwiya kuat, al-atqiya bertakwa. Walam yaj'al lisyayatini 'alaihi sabila, dan tidak diberikan kesempatan sedikit pun jalan kepada setan untuk ikut campur dalam yaitu masalah kitabullah. Wa hadza mimma yujibul imana bihi wa talaqqihi bil qabul. Dan inilah satu prinsip yang harus diimani dan diterima oleh setiap muslim. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dia ayat yang ke-11 sampai 16 ini menjelaskan bagaimana tadhkirah, peringatan itu berada di dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu terjaga. Al-Qur'an ini suci, Al-Qur'an ini ya dalam prosesnya itu adalah proses yang sangat benar-benar ketat, dijaga betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu dari Allah lewat malaikatnya yang mulia. Kemudian juga setelah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga orang yang mulia, orang yang jujur, orang yang amanah. Telah dijelaskan di dalam surat sebelumnya, itu surah At-Takwir, bagaimana ya Nabi Muhammad SAW itu ya punya sifat-sifat yang mulia. Jadi dari Rasul ya malaki maupun Rasul basyarinya, Al-Quran itu terjaga. Rasul malakinya yaitu utusan malaikat, dipilihlah Jibril, malaikat terbaik yang membawa Al-Quran ini. Kemudian juga dari Rasul basyari, dari utusan manusia Nabi Muhammad, dipilih yang paling mulia, yang paling pintar, yang paling cerdas, dan paling ya segala-galanya dari manusia lainnya. Nah, sehingga Al-Quran ini benar-benar terjaga, dan sampailah kepada kita umatnya. Al-Quran ini tetap sebagai tadhkirah, tanpa sekarang kita jumpai tanpa ada tambahan, tanpa ada perubahan, tanpa ada pengurangan, karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu
lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang turunkan Al-Quran itu dan kamilah yang menjaganya. Dan sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun Al-Quran tidak akan berubah. Baik, barakallahu fikum, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab selesai adzan. Barakallahu fikum. Silakan diadzani. Baik, monggo, mungkin ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum. Pertanyaan mensifati talibul ilmi ja'a wa yas'a wa yas'a. Kaifa bihalin alaman ya Ustaz? Al-mudarris ja'a ilaina laysa hujja ila mudarris. Hal hadha yasifu ala mensifati talibul ilmi. Baik, barakallahu fikum. Jika mungkin untuk marhaban ya marhaban Marhaban biman atabani fihi. Tidak ada papannya ini, disuruh nulis di mana saya? Sini, masa saya suruh ngambil sini? Ya, baik. Ini saya terjemahkan ya. Pertanyaannya bahasa Arab ya. Kira-kira kan tidak semuanya ngerti bahasa Arab. Baik, barakallahu fikum. Dijelaskan tadi sifatnya Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah 3 sifat terpujinya, menunjukkan atau menjadi pelajaran bagi kita. Seorang penuntut ilmu itu harus punya 3 sifat. Yang pertama adalah datang kepada guru. Dan yang kedua yas'a, segera. Terus yang ketiga wa huwa yakhsha, takut kepada Allah. Tayyib, barakallahu fikum. Pertanyaannya tadi, bagaimana dengan keadaan seorang mudarris yang mendatangi muridnya? Ya, jadi bukan murid yang datang kepada gurunya, mudarrisnya, gurunya yang datang kepada muridnya. Tayyib, barakallahu fikum. Ini dijawab dengan 2 keadaan atau 2 sisi. Sisi pertama adalah keadaan seperti ini adalah keadaan yang salah. Ketika guru tersebut memang mengemis-ngemis kepada muridnya karena dia mengajar butuh kepada dunia, butuh kepada uang, butuh kepada harta, butuh kepada kedudukan dan lain sebagainya. Jadi niatnya dia datang itu, guru tersebut datang kepada muridnya untuk cari dunia. Ya, maka keadaan yang pertama ini salah, ya, salah, dan juga merendahkan yaitu muru'ah seorang guru. Ya, karena yang benar ilmu itu yukta wa la ya'ti, didatangi bukan mendatangi. Jadi ilmu itu didatangi, yukta wa la yu'ti, dia didatangi tapi tidak mendatangi, itu yang benar. Sebagaimana kata para ulama, guru itu seperti sumber mata air. Saya tanya kepada jenengan, sumber mata air itu yang datang itu sumurnya apa orang yang haus? Orang yang haus ya, tidak mungkin sumurnya jalan gitu ya, datang menemui orang yang haus ini. Menunjukkan bahwasanya talibul ilmi itu harus butuh ya, mendatangi sumbernya. Keadaan yang pertama, maka guru tersebut ya salah karena tadi mengharap seperti itu, mengharap. Adapun yang kedua, jika tujuannya adalah ya dakwah dan di situ ada maslahat yang besar dari kedatangan guru tersebut. Umpamanya ya, seorang guru mendatangi suatu daerah yang di situ dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah sangat minim sekali. Perlu ada seorang guru yang mendatangi tempat tersebut, karena tempat tersebut tidak mungkin mereka datang ke gurunya.
kesulitan, ya, dan juga belum tentu mereka mau semuanya. Tapi dengan diundang guru tersebut lalu berdakwah di sana, ya, dengan kedatangan guru tersebut maka ada hajat-hajat tertentu yang ada maslahat-maslahat yang bisa dicapai dari kedatangan guru tersebut, maka ini tidak masalah, ya, mengundang ustadz ke satu tempat, dan itu jika dilihat maslahatnya besar sekali, ya, maka ini tidak masalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Umpamanya di situ memang nggak ada ustadz lagi, ya, kalau sudah banyak ustadznya di daerah tersebut, ya, maka diutamakan, ya, ustadz-ustadz yang di daerah tersebut dimaksimalkan, dioptimalkan, ya, biar apa, ya, biar menjadi, ya, menjadi maksimal, menjadi, ya, menjadi bermanfaat, ya, orang-orang yang memiliki ilmu atau ulama di daerahnya tersebut. Jadi dilihat, ya, kondisinya, apakah keadaan yang pertama, apakah keadaan yang kedua. Kalau keadaan yang pertama maka ini menjadi buruk, keadaan yang kedua maka ketika ada maslahat itu menjadi baik dan dibenarkan. Satu lagi, ya. Tadi saya sempat mengatakan tindakan setan pun tidak akan bisa mencuri satu ayat itu. Yang saya tanyakan, kenapa ada jin atau setan yang hafal Al-Quran, hafal surat Al-Quran yang sempat mengajarkan kepada sahabat Nabi Muhammad? Tolong dijelaskan tentang, ya, di antara sifat Al-Quran itu mutahharah, tersucikan dari apa? Minal afat, dari kekurangan-kekurangan, dari cacat. Terus juga wa antana laha aidi syayatin au yastariquha, ya, tersucikan dari campur tangan setan dan mencurinya setan tersebut kepada ayat Al-Quran tersebut. Suci Al-Quran itu dari dicuri setan, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang, ya, dikurangi, tidak ada yang dirubah, ya, oleh setan, tidak ada. Nah, jadi maksud dari yastariquha, setan itu tidak mencuri, itu maksudnya, ya, tidak mengambil, tidak mengurangi satu ayat pun dari Al-Quran. Adapun yang mungkin jenengan maksud dengan apa tadi, ada setan yang dia mengajarkan, sebenarnya keterangannya dia itu keterangan dari setan. Kamu kalau baca surah Al-Baqarah, surah apa namanya, ayat kursi, maka akan dijaga dirimu itu dari malammu sampai pagimu. Itu bukan mencuri, ya, itu, ya, memang itu ayat Al-Quran, dan setan juga tahu tentang Al-Quran, dan berita itu, berita meskipun dari setan saat itu dibenarkan, meskipun setan yang memberikan apa? Keterangan, ya, memang ada ceritanya itu, bahwasanya memang setan itu berkali-kali mencuri baitul malnya yang dijaga oleh Abu Hurairah kalau nggak salah, ya. Jadi sampai 3 kali, ya, dicuri, ya, oleh setan tersebut. Terus terakhir itu ada, yaitu solusi dari setan itu sendiri, bahwasanya, ya, ketika kita membaca ayat kursi, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada kita dari, ya, malamnya sampai paginya. Jadi dalam masalah ini setan tidak mencuri Al-Quran, tidak, ya, tidak mencuri Al-Quran. Bahkan dari sini dapat diambil pelajaran bahwasanya setan takut kepada Al-Quran, ya, setan takut dengan bacaan ayat kursi, ya. Jadi ibarat ini cerita dalam hadis tersebut,
ya, musuhnya ngasih bocoran kepada lawannya gitu ya. Musuhnya memberikan bocoran kepada lawannya. Kamu kalau ingin mengalahkan saya, kelemahan saya di sini loh gitu. Ya. Jadi ya kelemahan setan di situ. Di antara kelemahannya. Ya meskipun seluruh ayat Al-Qur'an itu adalah satu yang bisa menyakiti kepada setan, tapi di antara yang paling ampuh ya melindungi kita dari gangguan setan adalah ayat kursi. Nah, itu saja barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.